Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariska Alzana Rahma dari Prodi Ekonomi Syariah semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan rangkuman saya pada mata kuliah Ekonomi Mikro Islam sebagai ujian akhir semester. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yakni tentang meneliti hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan, kinerja karyawan, perilaku pro lingkungan di tempat kerja dengan praktik hijau sebagai mediator dengan penulis L. Suganti. Dan yang kedua yaitu keingintahuan kerja, lensa baru untuk memahami kreativitas karyawan, penulis Yu Cheng Hiu Sihop. Dan yang ketiga yakni judul baru dari ide saya sendiri. Nah, langsung saja yang pertama yakni tentang meneliti hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan, kinerja karyawan, perilaku pro lingkungan di tempat kerja dengan praktik hijau sebagai mediator. Yang pertama yakni tentang pengembangan teori. Didorong oleh kerusakan lingkungan yang semakin cepat dan kondisi pasar yang kompetitif, para peneliti dan juga para praktisi sedang mengerjakan bagaimanakah praktik hijau dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Selain itu, konsumen dalam pembelian mereka itu juga mencari produk yang ramah lingkungan, karena dari konsumsi mereka itu dapat memberikan pengaruh yang signifikan yang tidak dapat menekan lingkungan. Ada minat yang tumbuh di antara para peneliti untuk fin dan tes karyawan PIB di tempat kerja, yang mana menggambarkan dari teori perilaku terencana yang menghubungkan sikap terhadap PIB, kontrol perilaku yang dirasakan, norma subjektif, niat untuk bertindak, wrestling, dan lain-lain. Cabang dari teori pemangku kepentingan, CSR adalah teori keagenan pemegang saham yang didasarkan pada hubungan transaksional atau kontraktual antara pemegang saham dan agen untuk melestarikan kepentingan ekonomi organisasi yang menarik karyawan untuk mengambil peran sebagai pelayan. Mengambil petunjuk dari pemegang saham agensi dan teori hijau, diharapkan bahwasannya karyawan itu dapat menjadi pelayan yang akan secara sadar mengarahkan organisasi dengan menjaga kepentingan pemegang saham dan organisasi di hati. Inisiatif terkait CSR yang melibatkan masyarakat membantu dalam pengurangan emisi secara keseluruhan karena kesadaran lingkungan yang meningkat. Logoidis dan Sakri telah mengembangkan model yang memperhitungkan perlunya praktik CSR dalam organisasi untuk menciptakan kesadaran lingkungan, karena aktivitas intensif karbon di seluruh jaringan transportasi dan distribusi mereka telah menyoroti bagaimana kebutuhan produksi yang lebih bersih dan lingkungan yang lebih hijau telah berubah selama bertahun-tahun, menekan pentingnya CSR untuk mencapai hal-hal di atas. Yang selanjutnya yakni metodologi penelitian. Nah, di sini langsung saja saya menerangkan tentang model pengukuran. Nah, untuk model pengukuran ini yakni sebagai hasil menunjukkan mungkin ada faktor lain yang menyebabkan PIB karena CSR, dan praktik hijau hanya menjelaskan sedikit PIB. Di antara lain, jalan kafi ilmiah ditemukan bahwa implementasi inisiatif CSR memiliki hubungan yang kuat dengan penerapan praktik hijau. Selain itu juga, implementasi inisiatif CSR ini memiliki pengaruh yang signifikan di hubungan yang sangat positif dengan kinerja. Model selanjutnya yakni model struktural. Model struktural dengan perkiraan kemungkinan bahwasanya maksimum digunakan di AMOS dan koefisien tidak standar yang sesuai jalur untuk model yang dihipotesiskan diberikan dalam gambar. Model fit juga ditemukan untuk model struktural. Model struktural lengkap dengan struktur laten yang menunjukkan perkiraan standar bersama dengan subskala dan itemnya. Nah, ini menyiratkan bahwasanya implementasi inisiatif CSR memiliki hubungan yang kuat dengan praktik hijau serta dengan karyawan PIB di tempat kerja. Namun, hubungan mediasi praktik hijau antara CSR dan PIB tidak didukung
implementasi teoretis, penelitian, findings, conference stakeholder, di mana kegiatan CSR memiliki hubungan yang kuat dengan kinerja. Yang mana kesimpulan dari jurnal yang saya resum ini yakni meskipun tinjauan literatur memunculkan hasil yang beragam pada pengaruh CSR terhadap kerja, penelitian ini memiliki hubungan positif yang ada di antara CSR dan kinerja. Juga hubungan positif yang kuat ditemukan antara CSR dan praktik hijau. Penelitian menyoroti ada anteseden lain yang berkontribusi terhadap PEP selain praktik hijau dan CSR. Penelitian di masa depan perlu diambil untuk faktor-faktor lain apa yang akan menyebabkan PEP karyawan di tempat lain. Dan yang kedua yakni tentang keingintahuan kerja, lensa baru untuk memahami kreativitas karyawan. Penulis yakni Yu Yucheng Hiu Yu Sihop. Melalui pengembangan teori ini, yakni keingintahuan adalah keadaan motivasi yang mengaktifkan niat dan perilaku eksplorasi individu untuk menyelesaikan ketidakpastian dan memahami dunia. Penelitian menunjukkan bahwasannya mekanisme pengetahuan diri dari keingintahuan individu memiliki banyak implikasi untuk pertumbuhan kognifikan dan prestasi kerja. Artikel ini bertujuan tidak hanya untuk memberikan pedoman kepada pemimpin perusahaan untuk meningkatkan keingintahuan karyawan mereka untuk mengembangkan tenaga kerja yang lebih kreatif, tetapi juga berfungsi sebagai batu loncatan untuk pengembangan teori di masa depan. Terlepas dari perbedaan tipologi, setiap jenis keingintahuan manusia mewakili aspek fundamental dari motivasi individu yang dapat diaktifkan atau ditekan oleh faktor kontekstual, yakni seperti keingintahuan sifat negara, keingintahuan epistemik, induksi minat, penghapusan kekurangan, keingintahuan persepsi, keingintahuan dan inventaris eksplorasi, peregangan juga merangkul. Nah, metodologinya di sini yakni yang pertama teori penentuan nasib sendiri dan keingintahuan kerja. Yang kedua yakni konteks tempat kerja seperti kepemimpinan, hadiah, karakteristik pekerja. Nah, yang ketiga yakni tentang dampak perbedaan individu pada keingintahuan kerja seperti teori orientasi kasualitas umum dan keingintahuan kerja, orientasi kausalitas, cita-cita dan tujuan, gaya kognitif, kreativitas di tempat kerja, keterlibatan proses kreatif, masalah identifikasi, akuisisi informasi, ide generasi, implementasi dan evaluasi, dan keadaan psikologis. Yang mana kesimpulannya yakni adalah minat pada rasa ingin tahu telah berkembang dalam peneliti psikologi dan pendidikan selama beberapa dekade terakhir, dan jumlah besar literatur menunjukkan bahwasanya rasa ingin tahu adalah motif krisis yang mempengaruhi perilaku eksplorasi individu dan orientasi belajar guna untuk mencapai keunggulan kompetitif dan pertumbuhan berkelanjutan. Organisasi dalam industri yang dinamis dan mudah berubah sangat bergantung pada perolehan, penciptaan dan pemrosesan pengetahuan yang berhubungan dengan pekerjaan oleh karyawan mereka. Karena tingkat ketidakpastian yang tinggi sekarang menjadi fenomena umum dalam industri padat pengetahuan. Rasa ingin tahu dalam pengaturan kerja tampaknya menjadi area penelitian yang menjanjikan, yang dapat menjelaskan mengapa beberapa organisasi lebih inovatif dan proaktif daripada yang lain. Nah, judul baru yang saya buat yakni tentang keterkaitan kreativitas SDM terhadap perkembangan industri rumahan di masa pandemi, yang mana judul ini dibuat guna untuk mengetahui seberapa besarkah kreativitas SDM ini dapat berpengaruh terhadap perkembangan industri rumahan, apalagi di masa pandemi, yang mana pasti banyak sektor ekonomi yang terdampak, khususnya tentang industri rumahan. Nah, tiga judul artikel penguat untuk penjelasan dan artikel sebelumnya, yakni yang pertama peranan manajemen sumber daya manusia dalam organisasi dengan penulis Husaini Abdullah SEMM. Yang kedua yakni manajemen sumber daya manusia dengan penulis Yusuf Taufik. Yang ketiga tentang sumber daya manusia sektor UMKM di kala pandemi COVID-19, penulis Pandu Adi Cakranegara dan Dedi Rianto Rahardi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.